Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 11 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keluarga yang Sesungguhnya. Keluarga yang sesungguhnya. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 2 ayat 27 sampai dengan ke-30. Memang benar ia sakit, nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepada aku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang bernama Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, keluarga yang sesungguhnya. Siapa Paulus? Siapa Timotius? Siapa Epafroditus? Mereka bukan dari darah daging yang sama, namun mereka dari sumber yang sama. Mereka adalah murid-murid Tuhan dan anak-anaknya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang mengerjakan bagian-bagiannya, dan kepala keluarga mereka bertiga adalah Allah sendiri dan Kristus sendiri. Itu yang disebut dengan keluarga yang sesungguhnya. Sekalipun Paulus senior di dalam pelayanan, sekalipun Timotius adalah muridnya yang dimentor oleh Paulus, tatkala Paulus bertemu di kota Listra sewaktu dia pelayanan dan melihat keindahan karakter dan pribadi Timotius, membuat Paulus tertarik, membimbing, menolong dia untuk menjadi seorang penginjil bersama dengan Paulus menginjili kemana-mana, termasuk juga dengan Epafroditus. Epafroditus juga adalah teman sekerja Paulus. Tidak ada catatan yang lebih mendetail seperti apa, namun tatkala kemudian mendapatkan penjelasan bahwa mereka berdua itu disebut sebagai orang-orang yang setia dan teruji. Mereka berdua adalah orang yang menolong dalam pelayanan Paulus. Bahkan Alkitab mencatat pada ayat yang ke-22, mereka seperti anak yang menolong bapaknya. Kita melihat sebuah hubungan yang sangat luar biasa, seperti anak yang menolong bapaknya dan bapaknya yang mementor anaknya. Sebuah keindahan hubungan dari 3 pribadi ini, Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Tatkala mereka punya hubungan yang baik, punya tujuan yang sama, bagaimana mereka menjadi pekabar Injil yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Tatkala Paulus kemudian berada di dalam penjara, mereka berdua kemudian bagaimana memberikan penghiburan. Mereka melakukan tugas-tugas pelayanan yang ditinggalkan oleh Paulus dan mereka berdua melanjutkannya. Sehingga itulah yang disebut dengan bagaimana Paulus menyampaikan berita kepada jemaat di Filipi, yang merupakan jemaat juga di Efesus, yang merupakan ladang pelayanan Paulus untuk dikerjakan juga oleh mereka berdua. Mereka melakukannya sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing. Sahabat seperjalanan, itu adalah kekeluargaan dari 3 pribadi yang bernama Paulus, Timotius, dan Epafroditus di dalam pekerjaan Tuhan. Tatkala kita kemudian mengkaitkan dalam kehidupan setiap kita sahabat seperjalanan, apa yang dimaksud dengan keluarga yang sesungguhnya? Keluarga yang sesungguhnya itu dari pelajaran 3 pribadi yang luar biasa ini, tidak ada yang namanya itu senioritas. Sekalipun kita sebagai suami, sekalipun kita sebagai ayah, sekalipun kita sebagai mertua, tidak ada yang senior. Karena mengapa? Karena semua orang itu saling membutuhkan. Tanpa bantuan daripada satu dengan yang lain, kita tidak akan bisa maksimal mengolah kehidupan ini. Tatkala seorang ayah melihat anaknya sebagai anak yang tidak punya pengalaman, ingat baik-baik. Tatkala kita menjadi tua, para orang tua, ingat baik-baik. Saat ini memang anak itu tergantung daripada kehidupannya dari orang tua. Namun satu hari kelak nanti, tatkala orang tua mengerjakan bagiannya dan tugasnya untuk mengasuh, membimbing, membesarkan, mendidik, mempercayai anak-anaknya, itu tugas daripada orang tua. Satu hari kelak nanti, kita akan seperti Paulus. Kita memang tidak terpenjara di Filipi, tapi kita terpenjara oleh karena ketuaan. Karena sudah tua, kita tidak bisa berjalan, kita terpenjara oleh kondisi fisik.
Kita terpenjara karena mata kita mulai rabun, kita terpenjara oleh ketidaksanggupan dan ketidakmampuan kita yang tidak selalu akan terus bugar. Karena kita akan menua dan kita akan semakin berkurang fungsi karena faktor usia, faktor kesehatan dan lain-lainnya. Lalu pada akhirnya kita yang merasa senior pun akan bergantung kepada yang lebih muda untuk mengurus, merawat, menjaga, melindungi, membawa kita ke rumah sakit, membawa kita, memapa kita. Kita sehebat-hebatnya berlari, satu hari kelak nanti kita tidak sanggup lagi berlari. Padanya kita akan terduduk dan tidak sanggup berdiri. Kita akan berada di kursi roda karena proses penuaan itu yang membuat tidak ada seorang pun yang senior dalam kehidupan ini. Setiap orang punya kelebihan dalam satu keluarga. Setiap orang punya keunikan. Dan setiap pribadi dalam keluarga tentu punya perannya masing-masing. Tidak ada yang senior. Semuanya itu senior dengan bidangnya masing-masing. Semuanya itu adalah penting dengan perannya masing-masing. Sehingga dalam sebuah keluarga tatkala kita belajar dari Paulus, Timotius, dan Epafroditus, mereka punya tujuan yang sama, mengerjakan pekerjaan Allah. Demikian juga dalam rumah tangga kita juga punya tujuan yang sama, agar lewat rumah tangga kita Tuhan dimuliakan, Injil Tuhan dinyatakan, dan keluarga kita menjadi berita Injil buat orang-orang yang di sekitar kita, di tetangga kita. Mereka melihat ada keindahan dalam sebuah keluarga. Dan mereka melihat karena ada Kristus di dalam keluarga orang-orang percaya. Itu pun adalah sebuah tindakan. Itu juga adalah sebuah misi untuk mengabarkan Injil. Tidak selalu dengan kata-kata dan lisan. Tapi tatkala rumah tangga kita rukun, rumah tangga kita tuh saling menopang, saling melengkapi. Tidak merasa lebih senior, tidak merasa lebih benar. Dengan sebuah keyakinan tiap orang punya peran, tiap orang punya kelebihan, tiap anggota keluarga punya kekurangan. Maka tatkala kemudian itu terjadi, saling menghargai, saling menghormati, saling menopang, saling melengkapi. Bukankah itu pemandangan yang indah buat orang-orang yang melihatnya? Pemandangan yang indah tidak hanya masalah taman yang hijau dan berbunga, tapi pemandangan yang indah di dalam dunia ini tatkala sebuah rumah tangga rukun, sebuah rumah tangga itu hidupnya harmonis, dan rumah tangga tersebut itu saling memahami dan saling melengkapi. Ada maaf tatkala berbuat kesalahan. Ada kerendah hatian tatkala kita punya kelebihan. Ada saling menolong satu dengan yang lain tatkala yang lain mengalami kesusahan. Dan yang pihak yang menolong dalam keadaan baik-baik saja. Bukankah itu sebuah persembahan yang harum di mezbah Tuhan yang kita bisa berikan kepada Tuhan dan menjadi kemuliaan buat Tuhan, yaitu keluarga. Keluarga yang sesungguhnya. Sahabat seperjalanan, biarlah lewat penjelasan kebenaran firman Allah ini, mari kita menengok kembali, bukan ke anggota keluarga dalam rumah tangga kita, saudara dan sedaging, tapi belum tentu sehati. Namun kita melihat Paulus, Timotius, Epafroditus, mereka tidak saudara, tidak sedaging, tapi mereka sehati. Sehingga sangat wajar kalau kita dalam keluarga yang saudara dan sedaging, kita pun perlu dengan sungguh-sungguh lebih sehati lagi dengan menerapkan iman dan kebenaran firman Allah dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari sahabat seperjalanan, jangan hanya menjadi keluarga yang biasa-biasa saja, tapi jadilah keluarga yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami sudah belajar tentang keluarga yang sesungguhnya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.